Semua murid, semua guru, semua guru penggerak SDN Tanjung 2 Provinsi Jawa Barat. Dan terhormat yang tercinta yang seluruh teman-teman rekan-rekan guru SDN Tanjung 2. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Mengharis Lestari SD dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Salam salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah kegiatan Bu Imeng bisa sampai dengan titik sekarang ya Bu ya. Kita doakan semua lancar. Saya yakin bahwa kegiatan sekarang yang kita akan lakukan tentunya akan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semuanya. Untuk itu mari kita dukung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai disiplin positif. Semangat bergerak untuk melakukan perubahan. Perkenalkan, saya Mengharis Lestari, Sarjana Pendidikan SD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Provinsi Jawa Barat, bertugas di SD Negeri Tanjung 2 Kota Bogor. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Teman-teman, di sini ada pertanyaan pematik mengenai setuju atau tidak setuju. Hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mari kita kaji bersama-sama mengenai pertanyaan pematik ini. Selain kita akan membahas mengenai disiplin positif, kita juga akan membahas mengenai nilai-nilai kebajikan secara universal. Perubahan paradigma, pertama-tama kita melakukan simulasi. Kepakan tangan, kita ada kegiatan mengepakkan tangan. Kita ambil secari kertas, kita berikan kepada teman kita agar teman kita untuk mengepalkan kertas tersebut dan sehingga sekencang-kencangnya, dan kita coba teman kita itu untuk memberikan hasil kepalannya. Apakah teman kita itu akan memberikan atau tidak? Nah, apakah yang harus kita lakukan dan bagaimana nanti solusinya akan kita lihat dari kegiatan hari ini. Perubahan paradigma teori. Nah, teman-teman, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon mengenai teori kontrol atau teori pilihan.
Di sini ada dua pilihan, yakni stimulus respon dan teori kontrol mengenai pilihan. Akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang biasa kita ketahui yaitu disiplina. Nah, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu adalah merupakan dari yang sebagai penggagasnya adalah Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah, yakni menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Di sini sudah ada beberapa poin kebajikan universal. Yang pertama, mengenai perilaku atau perbuatan, yakni memiliki tujuan, yang digagas oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya di tahun 1984. Dan selain itu juga mengaitkan kalimat nilai-nilai kebajikan, makna motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan mencapai tujuan yang mulia. Penggagasnya adalah Dan Joseph tahun 1998. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Selanjutnya adalah kita bergotong royong, dan yang terakhir adalah menuntut kita untuk kreatif. Lanjut kita kepada kegiatan aksi nyata berikutnya adalah kita akan membahas mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teman-teman, di sini kita mohon maaf, di sini saya akan menayangkan hasil restitusi yang sudah dilakukan di kelas. Mari kita simak bersama-sama. Sebentar ya teman-teman ya. Kita cari dulu filenya. Penerapan segitiga restitusi dari budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi terbagi menjadi tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada kasus 1. Mohon maaf tidak terdengar, sedikit saya besarkan ya teman-teman ya. Dalam tayangan di sini validasi tindakan terhadap siswa. Di sini ada
terjadinya diskusi di antara guru dan siswa. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengungkapkan perasaannya, mengapa atau sampai bagaimana dia melakukan kesalahan, sehingga apa dan sebab dan akibatnya. Kita memberikan pertanggungjawaban kepada siswa tersebut dengan kita memberikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3, yakni motivasi eksternal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi ya, atau orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi kepada perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, yakni saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya kepada teori selanjutnya. Menurut kamu, apa yang sudah dilakukan dari keyakinan kelas kita? Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu, menurut kamu baik tidak untuk diri kamu sendiri? Menurut kamu itu tadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat pertama? Kamu bersedia mengerjakan hal ini? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, yes, ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Lagi coba. Yakni merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini beliau mengungkapkan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka merupakan dari hasil cetakan kelima 2013 di halaman 409 kutipannya. Oke teman-teman, Ki Hajar Dewantara di sini adalah merupakan penggagas dari kita adalah dunia pendidikan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, di mana untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan secara eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan, yakni ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993. Di antaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dan yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ini teman-teman ya. Yang terakhir adalah penghargaan mematikan kreativitas, dan yang paling utama adalah dengan kita memberikan penghargaan itu adalah mengurangi motivasi intrinsik dari kita sebagai seorang guru. Setelah kita memberikan penghargaan yang merupakan hal yang sekarang itu merupakan hal yang sesuatu hal yang sudah lumrah, tetapi kita bisa mengkaji dengan bentuk-bentuk program kebajikan, yakni dengan kata-kata apresiasi. Di antaranya adalah kita kepada siswa harus memberikan pengakuan secara khusus, dan yang berikutnya adalah beri juga kita pengakuan secara pribadi kepada murid-murid kita. Yang berikutnya adalah kita memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak secara individu, tetapi kita memberikan pengakuan kepada murid-murid kita secara klasikal.
Yang berikutnya adalah kita memberikan pengakuan secara konsisten bahwa peserta didik kita itu adalah sesuatu yang sudah memberikan kegiatan yang luar biasa. Dengan kita memberikan kalimat-kalimat positif seperti kalian luar biasa, kalian hebat, kalian hebat, kalian keren, dan banyak sekali kata-kata positif yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah merupakan fokus pada proses yang kita memberikan program kebajikan, yakni memberikan kalimat-kalimat positif kepada peserta didik kita. Ada beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan, yakni contoh pembukanya yaitu misalnya kemarin saya perhatikan. Kita lihat dengan nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Yang berikutnya cuma identik dengan lebih ke negatif ya. Sedangkan bisa kita sepakati bersama apa sih punishment yang cocok untuk bersama. Jadi hukuman menurut saya tidak bisa mendisiplinkan anak, tapi lebih ke punishmentnya. Oke, kita aja. Oke, terima kasih Pak Ivan. Tepuk tangan dong, man aplausnya. Oke. Murid baru di kelas kita. Ini adalah merupakan contoh pengakuan apresiasi dari kalimat atau nilai-nilai kebajikan. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh guru. Apakah ini dari contoh yang sudah kita sampaikan di sini? Kita lihat sama-sama teman-teman dari layar slide. Ini adalah contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apakah ini masuk ke dalam kategori hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat sama-sama. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengetahui jawabannya ya dari diskusi kita bersama ya. Di sini kita bisa melihat tadi dari teman-teman sudah mengungkapkan bahwa kalau dengan contoh tindakan guru memberikan anak-anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu masuk kategori yang mana? Ternyata ini adalah masuk kategori hukuman. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga masuk kategori hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu masuk kategori hukuman. Dan yang berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, teman-teman kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ternyata itu adalah masuk kepada kategori konsekuensi. Nah, kita lihat yang berikutnya teman-teman. Di sini ada contoh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah masuk kepada kategori konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan ya teman-teman, tindakan-tindakan kita sehari-hari kepada anak kita, kepada ananda atau peserta didik kita di sekolah, di kelas, apakah itu masuk kepada kategori hukuman atau konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi sesuatu, dan apapun itu kategorinya, itu adalah merupakan kejadian yang akan mengena di peserta didik kita, tidak hanya untuk saat ini saja, tapi akan mengena sepanjang hayat kita membadan. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus bisa memilah apakah itu kategori tindakan kita itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan, kita akan lanjutkan kepada restitusi. Nah apa itu restitusi itu sendiri? Nah restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu yang digagas oleh dosen di tahun 2004. Oke.
Kita masuk kepada aksi nyata membuat keyakinan kelas. Nah teman-teman, kita praktek bersama-sama apakah keyakinan kelas di kelas kita sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Mari kita bekerja bersama-sama. Oke, tolong dibantu Ibu, silahkan dibagikan alat peragamnya. Sebelum kita melanjutkan kepada praktek, kita harus mengetahui dulu mengapa sih gitu kan, tidak peraturan saja, mengapa harus ada keyakinan kelas. Ini nih Bu rahasianya. Nih kita lihat sama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Saya ulangi ya, mohon maaf sebelumnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh secara klasikal ya Bu ya. Nah yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Ini pada saat kita pandemi kemarin. Nah kita sama-sama untuk melihat jawabannya. Oke teman-teman, setelah kita membuat keyakinan kelas, sama-sama kita melakukan praktek. Tadi hasilnya sudah ada, luar biasa, hebat sekali. Sebelum kita lanjutkan, kita ada apresiasi dulu untuk teman-teman. Dan bukan apresiasi, 2 jempol untuk teman-teman. Keren, 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 keren. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada budaya positif. Nah, teman-teman, di sini kita lihat sama-sama ada lingkaran. Apa ya itu lingkarannya? Kita lihat. Di sini adalah lingkaran budaya positif, yakni yang pertama adanya lingkungan positif. Sebelum kita lingkungan positif, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terjadi karena ada apa? Terbuat menghasilkan keyakinan kelas itu pertama-tamanya karena apa? Ternyata diawali dengan adanya peraturan kelas. Teman-teman kita lihat dari lingkaran ini. Lingkaran yang pertama peraturan kelas berwarna pink. Hanya kecil ya teman-teman, ya sekecil itu ya peraturan kelas. Berarti ternyata lebih luas lagi lingkarannya menjadi keyakinan kelas. Dengan kita membuat peraturan kelas yang sudah ada, kita buat keyakinan kelas selanjutnya dan disepakati. Dan akhirnya kita akan memberikan lingkungan yang positif untuk lingkungan kelas kita maupun lingkungan sekolah kita. Dan akhirnya sekolah kita terutama SD Negeri Tanjung 2 Kota Bogor akan memiliki budaya positif. Keyakinan kelas, di mana peraturan kelas di sini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ternyata dalam keyakinan kelas itu kalimatnya hanya tanggung jawab. Dan selanjutnya kita lari kepada pertanyaan berikutnya, olahraga dilarang mengganggu orang lain. Ternyata kita dengan hanya dengan 3 kata saja, ternyata dengan peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dengan keyakinan kelas kita bisa mensimpelkan kalimat dengan kata menghormati orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dengan bertahan hidup ini kita akan memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang sudah hakiki, yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai insan manusia di muka bumi ini. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam menghadapi kebutuhan dasar manusia tadi. Yakni diantaranya adalah kita guru sebagai penghukum. Yang berikutnya adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan guru juga bisa memposisikan sebagai teman. Dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Dan yang paling utama di kita sebagai pendidik di kelas adalah guru sebagai manajer. Mari teman-teman kita bahas dan kita bedah satu persatu dari 5 posisi kontrol berikut ini. Kita lanjut saja ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita ada memiliki bergerak antara peraturan pemantau sebagai konsekuensi atau hadiah. Yang kedua adalah nilai-nilai manajer yakni memperbaiki. Tetapi teman-teman
sudah kita simpulkan tadi bersama-sama, kita dapat mengetahui bahwa posisi guru dari 5 kontrol yang sudah kita bahas bersama-sama tadi adalah hal yang paling kita tepat kita lakukan, yang kita paling tepat kita bisa mengapresiasikan di kelas, yaitu kita sebagai posisi kontrol manager. Nah, kita jumpa lagi dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah kita lihat sama-sama. Di sini ada validasi kebutuhan. Sebenarnya teman-teman kita lihat nih, segitiga restitusi ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah segitiga restitusi yang berbentuk bergambar garis biru. Dan kita sebelum kita memberikan atau mempraktikkan segitiga restitusi di kelas kita ataupun di sekolah, sebelumnya kita harus menstabilkan identitas, yakni bertanya kenapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya adalah kita validasi kebutuhan. Kenapa kebutuhannya sehingga anak itu melakukan hal yang misalnya hal yang tidak baik atau hal yang tercela dan lain-lainnya. Setelah kita menstabilkan identitas kepada peserta didik kita dan kita memvalidasi kebutuhannya, yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Karena keyakinan ini yang sudah kita susun tadi bersama-sama di kelas, apakah misalnya kegiatan atau kesalahan, hal-hal yang tidak baik yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita, apakah hal tersebut itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini adalah merupakan segitiga restitusi, di mana ini adalah merupakan kegiatan yang semoga bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, kita lihat nanti contohnya bersama-sama dari kegiatan restitusi yang sudah kita lakukan. Nah, teman-teman bisa menyaksikannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Akhirnya kita jumpa di hampir penghujung ya teman-teman. Ini adalah merupakan disiplin positif. Ini adalah merupakan rangkuman, di mana disiplin positif itu adalah merupakan teori kontrol, teori pilihan yang digagas oleh Dr. William Glass, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, di mana model berpikir memang model berpikir menang-menang. Itu adalah merupakan kolaborasi dan konsensus kita menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita bersedia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari makna disiplin kita bisa melihat belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, di mana ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu adalah itu adalah merupakan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan merupakan kajian dari motivasi intrinsik itu adalah merupakan untuk menghargai diri sendiri. Adanya nilai-nilai kebajikan secara universal, dengan hal tersebut kita akan menciptakan keyakinan kelas. Posisi kontrol ada terbagi menjadi 3. Kita akan membahas kembali sebagai kesimpulan, di mana adalah sebagai penghukum. Posisi kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kita di mana sebagai posisi kontrol ada terbagi menjadi 3. Kita akan membahas kembali sebagai kesimpulan, di mana adalah sebagai penghukum. Posisi kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kita di mana sebagai teman. Posisi kita sebagai pemantau, dan posisi kita sebagai manajer. Di mana segitiga restitusi kita dapat kita lakukan dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk 5 posisi kontrol yang paling ideal dapat dilakukan oleh guru adalah kita sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yakni yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Mudah-mudahan kita bisa membuat keyakinan sekolah juga dengan tahapan-tahapan yang benar.
Untuk saat ini kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di sekolah kita. Yang pertama, yang akan kita lalui adalah tahapan yang pertama, kita melihat dari susunan peraturan kelas yang sudah ada. Setelah dari peraturan kelas yang sudah ada, kita langsung membuat kalimat positifnya. Kalimat positif itu kita ambil, kita bahas dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Setelah dari kalimat positif, kita lanjut kepada kalimat negatif. Kalimat negatif dari peraturan-peraturan juga sama. Yang setelah kita mengetahui ada kalimat positif dan ada kalimat negatif, kita akan menilai dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai hal-hal yang positif untuk anak-anak kita dan juga untuk kebaikan kita bersama. Setelah kita melalui tahapan-tahapan yang tadi, kita akan melihat dari keyakinan atau kesepakatan kelas, dari peraturan sekolah kita, apakah kalimat-kalimat yang sudah kita susun itu tampak seperti atau tidak tampak seperti, yang akhirnya akan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mengetahui dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan siswa, yaitu kita harus tahu tugas kita sebagai guru harus seperti apa pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan harus seperti apa tugas siswa terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Oke, terima kasih. Oke, hari ini setelah kalian selesai berkegiatan, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, ada beberapa hal yang harus kita lalui, yakni kita harus lihat peraturan kelasnya dulu ya. Nah, peraturan kelas kita ada berapa ya? Nah, berarti peraturan kelas kita lihat sama-sama. Yang pertama, peraturan kelas kita yang pertama adalah setiap siswa diwajibkan untuk mendengarkan dengan seksama saat guru sedang menjelaskan atau memberikan instruksi di kelas. Oke, untuk yang keduanya coba Naura dibacakan. Yang ini nak. Kedua, setiap siswa harus disiplin dalam mengikuti jadwal pelajaran dan tepat waktu masuk dan keluar. Oke, siap. Terima kasih. Untuk yang ketiganya, Jeji, boleh. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, lanjut. Untuk yang keempatnya, Bu Guru minta tolong dengan suara yang nyaring. Boleh, Meme? Setiap siswa wajib mengenalkan budaya asli itu senyum. Oke, budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekali lagi, budaya 5S apa saja? Senyum, salam, sopan, santun. Jadi ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan, ulang lagi. 1. Salam. 2. Salam. 3. Oh, lupa. Ada berapa? Nah, itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, siap. Yang kelima, setiap siswa harus belajar dengan semangat dan antusiasme penuh partisipasi. Ya, kita peraturannya setelah kita lihat nanti akan ada 10. Yang terakhir adalah kalian harus, yang intinya adalah rajin sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, diangkat post-it-nya. Oke, siap sebentar.
Oke, keren. Oke, kelompok 1 mana? Mana Naura? Oke, siap. Oke. Oke, siap. Oke, sayang, sekarang kelompok 2 yang akan menentukan kalimat positif. Kalimat positif yang akan dimulai dari Rija. Silakan Rija. Baca. Oke, silakan ditempel. Oke, di kalimat positif sayang. Sip. Terima kasih. Dilanjut oleh temannya, silakan. Oke, sip. Lanjut sayang. Lanjut sayang. Lanjut sayang. Sayang, nggak usah begitu, sini sama Bu Guru nak. Sini sayang. Yuk. Ya nggak apa-apa kan. Kalau nggak ada lem bisa pakai selasi ban ya. Sini sayang, sebelah sini. Nah, ini tempel pakai ini ya. So. Oke, sudah? Oke, lanjut sayang. Lanjut. Siap Iqmal. Siap Seda. Oke, silahkan. Bisa nggak? Oke, siap. Di situ dong, kamunya action dulu dong. Nah, sambil nempel. Ambil lagi. Oke, siap. Bisa nempel nggak sayang? Pakai ini nak. Oke, silahkan. Terima kasih. Kelas ke berapa sayang? Ke-8. Bunyinya apa nak? Kurang keras, bunyinya apa? Oke, siap. Terima kasih. Lanjut, boleh. Lewat sini juga boleh, Jakir. Wah. Lanjut sayang. Oke, terima kasih Neng Yuni. Itu keyakinan kelas nomor berapa sayang? Bunyinya apa? Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, tepuk semangat baru. Terima kasih. Hari ini kita sudah menyusun keyakinan kelas 4A. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 5 2 kali. Oke. Oke sayang, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita sudah tuntas. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa menyusun keyakinan kelas 4A. Oke, keyakinan kelas 4A itu berarti harus kita ikuti karena itu adalah merupakan kesepakatan bersama. Kelas 4A pasti bisa. Unggul, hebat, berkarakter. Terima kasih. Semoga kita bisa jumpa lagi di hari besok. Kita akan belajar dengan pembelajaran yang baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Siap beri salam. Assalamualaikum.
jadi pembantu. Coba lihat nanti. Sehat selalu ya, panjang umur, selamat beristirahat, hati-hati, langsung pulang istirahat. Barisan kedua perempuan. Hati-hati ya, langsung pulang. Oke, aduh sebelumnya asik banget. Sini, di sini. Bismillah, semangat. Barisan 3 semuanya. Langsung pulang. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Kemudian kita bisa membuat keyakinan sekolah juga dengan tahapan-tahapan yang benar. Untuk saat ini kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di sekolah kita. Yang pertama, yang akan kita lalui adalah tahapan yang pertama, kita melihat dari susunan peraturan kelas yang sudah ada. Setelah dari peraturan kelas yang sudah ada, kita langsung membuat kalimat positifnya. Kalimat positif itu kita ambil, kita bahas dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Setelah dari kalimat positif, kita lanjut kepada kalimat negatif. Kalimat negatif dari peraturan-peraturan juga sama. Yang setelah kita mengetahui ada kalimat positif dan ada kalimat negatif, kita akan menilai dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai hal-hal yang positif untuk anak-anak kita dan juga untuk kebaikan kita bersama. Setelah kita melalui tahapan-tahapan yang tadi, kita akan melihat dari keyakinan atau kesepakatan kelas, dari peraturan sekolah kita, apakah kalimat-kalimat yang sudah kita susun itu tampak seperti atau tidak tampak seperti, yang akhirnya akan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mengetahui dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan siswa, yaitu kita harus tahu tugas kita sebagai guru harus seperti apa pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan harus seperti apa tugas siswa terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Hasilnya dari P. Menyusun peraturan sekolah. Hasil kerja sama dari Ibu Risma dan Ibu Irma mengenai kalimat negatif. Bagaimana perasaannya Ibu setelah selesai menyusun? Sama, senang sekali. Saya jadi tahu mana kalimat negatif itu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kalimat positif yang disusun. Silahkan Bu Amel. Iya, ada beberapa yang tadi sudah ditambahkan. Ini ada tambahan kembali, yaitu kami akan memberikan perhatian dengan mendengarkan pendapat dari teman. Lalu kami akan mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada refleksi yang akan disampaikan oleh teman kita, yakni oleh Ibu Nani. Maka silakan Bu Nani untuk merefleksikan kegiatan ini. Dan teman-teman juga alhamdulillah setelah mendengarkan dan memperhatikan pelajaran hari ini, kami dapat tambah pengalaman sehingga insya Allah untuk kedepannya kami mungkin akan mengikuti perubahan yang diinginkan oleh pemerintah. Insya Allah teman-teman, kita akan selalu maju. Dan perasaan kami saat ini, hari ini sangat senang sekali. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya di sini perasaan kita setelah mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Siapa yang akan menyampaikan tentang perasaan? Silahkan Ibu atau Bapak. Terima kasih positif dan semoga kegiatan hari ini, kegiatan kali ini berjalan dengan lancar, semuanya dimudahkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, guru penggerak oleh Bu Neng, dan bisa bisa dicerna, bisa diresapi oleh teman-teman semuanya, dan bisa diaplikasikan di sekolah atau di kelas masing-masing. Hatur nuhun, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit paparan mengenai budaya positif, yakni kita sebagai pendidik harus membiasakan dan mendisiplinkan segala sesuatunya sesuai dengan makna-makna dalam Merdeka Belajar, yaitu yang sudah digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Neng Elis Lestari, Sarjana Pendidikan SD, mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya di dalam mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor yang bertugas di SD Negeri 2 Kota Bogor mengucapkan terima kasih atas kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Dari ilmumu, Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. belajar, bergerak. Suaranya yang kencang. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kami, segala puji bagi Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan jauhkanlah kami dari segala sifat yang Engkau tidak ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, kehidupan yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif Tadi Bu Guru dengar dari teman kamu marah kepada Sultan. Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Sultan terus menerus mencontek hasil kerja saya. Bukan hanya PR, tapi tugas yang lain juga selalu ingin melihat bos saya guru. Oh begitu, wajarlah apa yang kamu lakukan. Kalaupun Bu Guru jadi kamu, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Ya Bu, Sultan, saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Sultan dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu Guru. oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Ya Bu, maka saya diam saja. Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas dan soal-soal, tapi Sultan hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh seperti itu, wajarlah apa yang kamu lakukan karena kamu merasa tidak rela pekerjaan dan tugas kamu dicontek selalu sama Sultan. Tapi Bu Guru sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, seperti memukul Sultan langsung. Nah sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kamu yang menggebrak meja Sultan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu Guru, Menurut kamu, apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas kita? saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu menurut kamu baik tidak untuk diri kamu sendiri? Menurut kamu itu penting. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu Guru. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Novianti Al-Zahra dari kelas 4A SD Negeri Tanjung 2 Kota Bogor. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agi, Bu Guru perhatikan beberapa hari ini kamu sering terlambat ke sekolah. Iya Bu Guru. Menurut kamu, berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah 5 kali Bu Guru. Satu kesalahan bukan? Iya Bu Guru. Manusiawi Agi kalau kita selalu melakukan perbuatan kesalahan, tapi kita harus berusaha memperbaikinya. Setuju? Nah, kalau begitu kita cari solusinya bersama ya. Kamu sering terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Itu penting tidak untuk kamu? Betul sekali Adi, perbuatan itu kita harus menghargai waktu karena kita dapat memupuk kepedulian kita seperti kita menghargai pekerjaan orang lain. Ya Bu Guru, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Ya Bu Guru, saya terlambat datang di sekolah. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Hebat yang kamu lakukan dengan cara
wabarakatuh. Nama